Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang hukum seseorang bermakmum kepada imam yang tidak pandai membaca Al-Quran. Di sini saya mengambil referensi dari kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di sini tertulis matan walawik tada, dan apabila seseorang bermakmum biman kepada imam gunnahu, yang mana orang tersebut menyangka bahwa imam itu ahlan lil imamati, imam tersebut ahli untuk menjadi seorang imam. Fabana, kemudian ternyata fabana khilafuhu, ternyata persangkaan tersebut berbeda. Ka'anzonnahu qori'an, seperti orang tersebut menyangka bahwa imam tersebut itu ahli dalam membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran. Awwairu ma'mumin, tahu orang tersebut menyangka bahwa imam tersebut adalah seorang imam sedang menjadi seorang imam dalam sholat. Au rojulan, atau orang tersebut menyangka bahwa imam tersebut itu adalah seorang laki-laki. Au aqilan, atau orang tersebut menyangka bahwa imam tersebut itu adalah orang yang tidak sedang dalam gangguan jiwa. Fabana umiyan au ma'muman au imro'atan au majnunan. Kemudian pada kenyataannya imam tersebut umiyan, tidak ahli dalam membaca Al-Quran. Au ma'muman, ternyata imam tersebut adalah orang yang sama-sama sedang bermakmum, bukan seorang imam. Awim ro'atan, ternyata imam tersebut adalah seorang perempuan. Au majnunan, ternyata imam tersebut adalah seseorang yang sedang dalam gangguan jiwa. A'ada as-sholata wujuban litaksirihi bitarkil bahthi. Maka hukumnya a'ada, harus mengulang kembali, orang tersebut harus mengulang kembali as-sholata wujuban, mengulang kembali sholatnya dengan hukum diwajibkan. Di sini di dalam kitab Fathul Mu'in menerangkan bagaimana hukum seseorang bermakmum kepada imam yang tidak layak menjadi seorang imam, seperti tidak pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, hukumnya adalah harus mengulang kembali lagi
sholatnya orang tersebut. Seperti ketika melakukan sholat, kita bermakmum kepada seorang imam yang kita tidak kenal. Kita menyangka bahwa imam tersebut ahli dalam membaca Al-Quran, karena dibutuhkan ahli dalam membaca Al-Quran, karena di dalam sholat terdapat sesuatu yang fardu, yaitu membaca surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah itu termasuk bagian dari Al-Quran. Jadi apabila Al-Fatihahnya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Orang tersebut menyangka bahwa yang diimami oleh orang tersebut ternyata tidak ahli dalam membaca Al-Quran. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, dan kita mendengar bahwa bacaan imam tersebut ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka hukumnya kita harus mengulang kembali lagi sholatnya. Nah, atau kita menyangka bahwa imam tersebut seorang imam, padahal pada kenyataannya imam tersebut bukanlah seorang imam. Contohnya seperti ini. Kita sholat masuk ke masjid terlambat karena ingin mendapat fadilah berjamaah. Bermakmumlah kita kepada orang lain, bermasbuk. Kita menyangka bahwa orang yang kita imami itu sedang sholat sendiri atau sedang menjadi seorang imam. Begitu kita sholat, takbiratul ihram, begitu beres, begitu selesai sholat, ternyata kita melihat bahwa orang tersebut yang kita imami itu sedang bermakmum kepada orang yang di depannya, yang kita tidak melihat. Yang kita tidak melihat orang yang di depan tersebut. Nah, maka hukumnya kita wajib mengulangi sholat tersebut. Atau kita menyangka bahwa imam tersebut adalah seorang laki-laki, ternyata imam tersebut adalah seorang perempuan. Contoh, kita bermakmum kepada seseorang yang kita tidak kenal, kita menyangkanya orang tersebut adalah laki-laki. Begitu sholat dimulai, beres-bereslah, ternyata diketahuilah imam tersebut bukanlah seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan, yang mana tidak sah hukumnya seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Nah, maka dari itu a'ada as-sholata wujuban, harus mengulang kembali lagi sholat tersebut. Atau kita itu bermakmum kepada orang gila. Nah, kita menyangka bahwa orang tersebut tidak gila. Begitu bermakmum, bereslah sholat, ternyata diketahui bahwa orang tersebut, atau maksudnya imam tersebut yang kita imami sedang dalam gangguan jiwa. Maka a'ada as-sholata wujuban, harus mengulang kembali lagi sholatnya. Alasan harus mengulang kembali lagi sholatnya di sini tertulis di matan ini, litaksirihi bitarkil bahsi, karena orang tersebut tidak hati-hati ketika mau
melaksanakan sholat, yang mana apabila kita ingin menjadi seorang makmum, kita harus meneliti terlebih dahulu sosok imam tersebut. Kita harus melihat apakah imam tersebut ahli dalam membaca Al-Quran atau tidak, apakah imam tersebut laki-laki atau perempuan, ataukah imam tersebut adalah seorang imam, ataukah seseorang yang sedang bermakmum, ataukah imam tersebut adalah seseorang yang sehat akal, tidak sedang dalam gangguan jiwa. Nah, karena kita tidak meneliti itu, maka itu alasan musannif pengarang kitab ini memfatwakan bahwa wajib hukumnya mengulang kembali sholat apabila terjadi hal-hal yang telah disebutkan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.